Halo semuanya, selamat datang di channel IQS bersama Alif di sini. Sebelumnya di video ini saya sudah highlight isi dari metode pelaksanaan secara keseluruhan dan highlight metode pelaksanaan pekerjaan persiapan. Pada daftar isi ini ada 34 metode pelaksanaan yang nantinya akan kita bahas satu persatu secara detail. Dan sekarang kita akan jabarkan mulai dari nomor 1, yaitu metode pelaksanaan pekerjaan persiapan. Disclaimer dulu bahwa metode pelaksanaan ini untuk project hotel and resort, walaupun nantinya di beberapa metode pelaksanaan struktur dan arsitektur bisa mirip-mirip atau bahkan bisa sama. Oke. Nah, bagi kalian yang sedang cari-cari referensi atau sekedar ingin tahu metode pelaksanaan proyek konstruksi, ini adalah channel yang tepat untuk Anda. Karena di channel ini kita akan bahas dari quantity surveyor, teknik sipil, dan hal yang berhubungan dengan proyek konstruksi. So, jika kalian tertarik dengan 3 hal yang telah saya sebutkan tadi, jangan ragu lagi, langsung subscribe aja sekarang dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ini biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Dan sebelum lanjut, sebaiknya kalian siapkan minum atau kopi terlebih dahulu. Ini durasi lumayan panjang, sambil kalian menyiapkan kopi, kita bumper dulu. Sebelum pelaksanaan pekerjaan utama dimulai, pekerjaan yang pertama harus dilakukan adalah pekerjaan persiapan. Adapun pekerjaan persiapan yang akan dilakukan antara lain yang pertama itu adalah perencanaan site plan. Yang termasuk dalam perencanaan site plan pada prinsipnya adalah perencanaan tata letak atau layout dari fasilitas-fasilitas yang diperlukan selama pelaksanaan proyek hotel and resort ini. Fasilitas-fasilitas proyek yang dimaksud itu antara lain yang pertama, temporary building untuk pemberi kerja. Nah, temporary building dibangun sebagai tempat bekerja bagi para staf pengawas maupun pemilik proyek di lapangan yang dilengkapi dengan alat pendingin udara sesuai yang disyaratkan. Biasanya sih syaratnya sudah tertera di kontrak. Contohnya seperti ini. Lalu yang kedua, kantor proyek atau direksi kit kontraktor. Kantor proyek kontraktor dibangun sebagai tempat bekerja bagi para staf kontraktor yang dilengkapi dengan ruang-ruang kerja staf, ruang rapat, ruang pimpinan, ruang pantry, dan toilet dengan kapasitas menyesuaikan dengan jumlah staf kontraktor itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah gudang material dan peralatan. Bahan-bahan yang harus terlindungi dari pengaruh cuaca seperti semen dan material finishing lainnya harus disimpan dalam tempat tertutup. Kondisinya harus dijaga agar tetap kering dan tidak lembab. Karena kondisi gudang sangat mempengaruhi kualitas bahan yang disimpan. Jadi semennya jangan sampai beku ya. Sementara itu, gudang peralatan berfungsi sebagai tempat penyimpanan alat-alat ringan seperti vibrator untuk pemadatan beton, kemudian mesin genset portable, kemudian alat-alat pengukuran seperti theodolit, waterpass, dan alat-alat untuk pekerjaan finishing seperti mesin potong keramik, gerinda, mesin bor, serta berbagai komponen peralatan lainnya. Untuk bangunan gudang, lantainya tidak perlu menggunakan keramik. Jadi gudang nggak perlu di keramik ya, tetapi hanya di finishing dengan semen aja. Oke, jadi rabat gitu aja. Kemudian yang keempat itu adalah base camp staf proyek dan barak pekerja. Base camp dan barak ini biasanya dibangun tidak jauh dari lokasi proyek. penempatan base camp staf proyek dibuat terpisah dengan barak pekerja. Jadi kalau camp staf untuk proyek itu
tidak digabung dengan barak pekerja. Masing-masing dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi, toilet, dapur. Untuk base camp biasanya dilengkapi dengan fasilitas tambahan seperti televisi maupun fasilitas olahraga lainnya, ya, ditujukan untuk memberikan kesempatan refreshing bagi staf karena jauh dari pusat kota. Misalkan proyeknya di hutan, di tengah hutan. Kemudian yang kelima itu adalah los kerja besi dan kayu. Fasilitas ini dibangun untuk pekerjaan besi dan kayu. Los kerja besi merupakan tempat untuk pemotongan maupun pembongkaran besi beton sesuai gambar kerja atau shop drawing yang ada. Sementara itu, los kerja kayu digunakan sebagai tempat pembuatan backcasting dan pekerjaan kayu lainnya. Bangunan untuk fasilitas ini biasanya dibuat lepas tanpa dinding, jadi los aja, pakai atap gitu aja, agar para pekerja dapat bekerja dengan nyaman. Lalu yang keenam itu adalah pos jaga dan pagar kerja. Untuk keamanan area lingkungan proyek, kita akan membangun pos jaga dan pagar barikade. Untuk keserasian dengan lingkungan setempatnya, maka pos jaga dan pagar proyek harus rapi, bersih, dan estetis. Untuk itu, pagar proyek harus dicat dan diberi dekorasi secukupnya sehingga terlihat lebih asri. Nah, biasanya ini dibuat dari seng tinggi 2 meter gitu, lalu dicat. Nah, dan disesuaikan dengan syarat-syarat yang ada di kontrak kalian. Kemudian yang ketujuh itu adalah jalan kerja. Jalan kerja di dalam lingkungan proyek dibuat untuk jalur lalu lintas kendaraan proyek, baik untuk truk material, truk mixer, maupun untuk mobilisasi alat-alat berat seperti tower crane, eskavator, dan lain sebagainya. Membuat jalan kerja ini harus diperhitungkan dengan matang. Arus keluar masuk kendaraan. Jadi jangan sampai macet di dalam proyek ya. Nah, arus kendaraan harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan stagnasi dan kemacetan di lingkungan proyek yang berakibat dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan proyek itu sendiri. Kemudian yang kedelapan itu adalah penempatan alat berat dan tower crane. Tower crane diperlukan terutama sebagai pengangkut vertikal bahan-bahan untuk pekerjaan struktur, arsitektur seperti besi beton, backcasting, beton cor, dan material lainnya. Penempatan tower crane harus direncanakan bisa menjangkau seluruh area proyek konstruksi bangunan yang akan dikerjakan dengan manuver yang aman tanpa penghalang penggunaan tower crane tersebut. Juga harus diperhitungkan beban maksimal yang mampu diangkatnya. Oke? Nah, kalian bisa lihat di gambar ini ya. Gambar lingkaran adalah maksimum jangkauan tower crane. Kemudian yang ke-9, lokasi pembuatan komponen precast. Ini jika dibutuhkan. Hal yang perlu diperhitungkan jika pengerjaan precast dilakukan di luar proyek adalah harus tersedia lokasi untuk penampungan komponen yang sudah jadi dan siap untuk dipasang. Jadi kalian harus tempatkan atau buat suatu tempat yang kosong untuk naruh-naruh precast seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Ngopi dulu. I'm sorry, kid. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2, perhitungan kebutuhan sumber daya. Sumber daya proyek adalah itu menyangkut yang pertama kebutuhan listrik proyek. Kebutuhan tenaga listrik yang dimaksud adalah jumlah daya yang diperlukan oleh kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi selama pelaksanaan proyek. Kebutuhan tenaga listrik ini di luar daya listrik
untuk proyek bangunan gedung itu sendiri. Jadi ini merupakan tanggungan pihak kontraktor. Sumber daya listrik biasanya diperoleh dari PLN maupun penyediaan genset sendiri, tergantung penggunaannya. Daya listrik yang diperlukan untuk proyek meliputi untuk penerangan, kemudian AC, kemudian peralatan kerja seperti tower crane, mesin potong keramik, lalu bor, bar bender, kemudian bar cutter, pompa air, dan lainnya. Kemudian juga untuk peralatan kantor seperti komputer, plotter, mesin fotokopi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu adalah air kerja. Kebutuhan air kerja untuk keperluan proyek bisa diperoleh dari sumur atau pump. Air diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti toilet di kantor proyek, kemudian base camp staff, barak pekerja, kemudian pencucian kendaraan proyek, dump truck, concrete mixer, dan lain sebagainya. Lalu untuk perawatan beton kayak concrete curing termasuk testing beton. Kemudian batching plan untuk pembuatan mortar atau beton molen yang biasanya pakai beton set mix. Kemudian untuk pengetesan peralatan mekanikal seperti hidran, sprinkler, dan lainnya. Kemudian perawatan plester dinding dan keperluan lokasi-lokasi kerja lainnya. Kalau misalkan daerahnya kering berdebu, itu juga perlu air untuk menyiram biar debunya nggak bertebaran. Air dari sumber air disimpan pada tangki-tangki penampungan air sesuai dengan kapasitasnya. Volume air yang diperlukan dihitung berdasarkan kebutuhan volume air setiap harinya. Nah, ini tugas QS dan estimator lagi nih. Kemudian yang ketiga itu adalah kebutuhan sumber daya manusianya atau manpower. Nah, untuk pembahasan yang satu ini saya sudah jelaskan di video ini. Kemudian kita lanjut yang ketiga itu adalah pembuatan shop drawing atau gambar kerja. Shop drawing atau gambar kerja merupakan acuan bagi pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Dengan adanya gambar kerja, maka pekerjaan lapangan menjadi mudah dilaksanakan dan terkendali secara teknis, baik dari segi waktu maupun pekerjaan. Kemudian kita lanjut lagi yang keempat itu pengadaan material untuk pekerjaan persiapan. Metode pelaksanaan untuk pengadaan material tidak ada yang khusus untuk pekerjaan persiapan. Belum begitu banyak memerlukan material yang dibutuhkan terutama hanya untuk kebutuhan pembuatan temporary building, kantor proyek, gudang, barak pekerja, base camp staff, pos jaga, pagar proyek, dan bangunan-bangunan yang bersifat sementara lainnya. Untuk perhitungan jumlah material, kalian juga bisa tonton di video yang ini. Saya sudah bahas di sini. Lalu kita lanjut yang kelima, itu adalah mobilisasi peralatan. Peralatan yang dimobilisasi pada tahap awal adalah peralatan yang diperlukan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas proyek seperti temporary building, kantor proyek, gudang, stockyard, dan bangunan-bangunan sementara lainnya. Pada tahap ini, peralatan yang dibutuhkan masih terbatas pada peralatan-peralatan ringan seperti alat-alat pengukuran. Lalu mobilisasi alat-alat berat seperti alat-alat pancang maupun alat-alat bor untuk pekerjaan pondasi mulai dilakukan setelah tahapan pekerjaan persiapan ini selesai dan pengukuran titik-titik pondasi telah ditentukan. Kemudian lanjut lagi yang keenam, ini yang terakhir dari section metode pekerjaan persiapan, yaitu pelaksanaan di lapangan. Pekerjaan persiapan di lapangan dimulai dengan melakukan pengukuran dan membuat patok ukur tetap yang akan menjadi pedoman bagi pengukuran-pengukuran selanjutnya. Patok tetap ini dibuat di luar garis bangunan yang akan dibangun agar tidak hilang selama pelaksanaan. Tahap akhir pekerjaan pengukuran ini
yakni dilakukan pengecekan kembali kebenarannya bersama-sama dengan konsultan pengawas, pemilik proyek, atau konsultan perencana. Setelah selesai, maka dilaksanakan pembuatan semua fasilitas-fasilitas proyek yang telah saya sebutkan tadi. Nah, itu dia tadi metode pelaksanaan pekerjaan persiapan dari perencanaan set plan sampai dengan pelaksanaan di lapangan. Oke, segitu dulu video kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like jika Anda suka video ini, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan referensi metode pelaksanaan konstruksi. Please. Serta komen di kolom komentar jika kalian ada pertanyaan seputar metode pelaksanaan. Dan minta feedbacknya, apakah menurut kalian penjelasan ini terlalu panjang atau ini cukup menjelaskan dari metodenya, atau mungkin perlu disampaikan poin-poinnya aja. Tolong di komen di kolom komentar. Oke, terima kasih telah menonton. Next video kita akan bahas section yang kedua, yaitu metode pelaksanaan pekerjaan boplang. Oke, saya Ngurah Halid. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai kering tenggorokanku. What's happening? They're starting to come through, and I can't stop.